Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat grafik secara mendetailnya setelah tadi kalian menonton video pembelajaran matematika materi SPLKDV, dan di situ kan terdapat contoh soal ya untuk menentukan sebuah himpunan penyelesaian dan menggambar sebuah grafik dari persamaan Y sama dengan X dikurangi 3 dan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Dan di sini saya menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Namun di sini saya tidak hanya langsung memasukkan rumus fungsinya saja lalu saya bisa melihat gambarnya seperti itu ya. Ini kan untuk gambarnya. Namun, di sini saya akan mencoba memasukkan titik potong yang sudah diketahui, yang sudah dihitung pada video pembelajaran matematika materi SPLKDV. Langsung saja kita mulai. Dari persamaan linier Y sama dengan X dikurangi 3, dengan memisalkan X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0, sudah diketahui bahwa jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 3. Maka titik potongnya menjadi 0, negatif 3. Mengapa demikian? Karena untuk penulisan titik potong itu ditulis X, Y seperti itu. Tadi pada persamaan linier Y sama dengan X dikurangi 3, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 3. Kita tulis X sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 3. Selanjutnya, setelah kita tuliskan atau kita ketikkan titik tersebut, titik potong tersebut, maka diperoleh titik potong A ya. Titik potong A di sini 0, negatif 3, di mana X-nya sama dengan 0, Y-nya negatif 3. Dan untuk sebuah grafik ini seperti biasa ya, mohon maaf sebelumnya, untuk dalam sebuah grafik ini kita itu menggunakan sumbu horizontal dan sumbu vertikal, di mana untuk sumbu horizontal atau sumbu yang ke samping itu kita namai sumbu X, dan untuk sumbu vertikal atau sumbu yang menghadap ke atas kita namai dengan sumbu Y seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya, setelah kita menemukan titik A, tadi kan untuk memisalkan jika X sama dengan 0, maka kita substitusikan kan ya, nilai 0 ke dalam persamaan Y sama dengan X dikurangi 3. Jadinya kan Y sama dengan 0 dikurangi 3. Seperti itu. Sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Kemudian selanjutnya jika Y sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 3. Maka ditulis X-nya 3, Y-nya 0. Kita peroleh titik 3,0, di mana X sama dengan 3 di sini, dan Y-nya sama dengan 0. Kita peroleh titik B, yaitu titik potong 3,0, seperti itu. Coba untuk membuktikan, kita coba buktikan apakah hitungan manual kita dengan aplikasi yang digunakan sudah sesuai gitu ya. Untuk hitungan dari aplikasi, coba kita cek. Ternyata hitungan manual kita sudah sama. Jadi gunanya aplikasi ini juga bisa untuk mengecek apakah hitungan kalian itu sudah benar seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, setelah kita menggambarkan persamaan yang pertama atau persamaan linier, selanjutnya kita menggambar persamaan yang kuadrat. Persamaan kuadrat di mana Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Dan untuk gambar persamaan kuadrat ini,
membentuk sebuah gambar kurva parabola ya. Untuk persamaan kuadrat membentuk sebuah gambar kurva parabola. Jadi gambarnya seperti ini ya. Coba kita masukkan titik-titik yang sudah ditemukan atau sudah dihitung pada video sebelumnya. Pada persamaan kuadrat, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Langkah pertama yaitu menentukan titik potong sumbu X. Untuk menentukan titik potong sumbu X, syaratnya kan Y sama dengan 0. Maka kita substitusikan nilai 0 ke dalam persamaan ini. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 menjadi 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Maaf, X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 seperti itu ya. Di video sebelumnya sudah dijelaskan. Maka diperoleh jika Y sama dengan 0, X diperoleh X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1. Maka kita tulis jika X-nya sama dengan 3, X-nya 3, Y-nya 0. Maka kita peroleh titik C, seperti itu. Lalu kita tuliskan lagi, tadi kan Y sama dengan 0, maka diperoleh nilai X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Dan jika X-nya 1, Y-nya 0. Seperti itu ya, ini kan X yang kedua. Maka kita peroleh titik D, seperti itu. Titik D di mana? Di sini, karena Y-nya 0, X-nya 1. Kemudian langkah selanjutnya, menentukan titik potong pada sumbu Y, yaitu dengan memisalkan X sama dengan 0. Diperoleh Y sama dengan 3. Jika X sama dengan 0, kita substitusikan nilai 0 ke dalam variabel X. Maka diperoleh Y sama dengan 3. Maka kita tulis, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 3. Maka kita peroleh titik E. Dan titik E di sini ya, karena X-nya 0, Y-nya 3, seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah kita menentukan titik potong pada sumbu X, sumbu Y, langkah selanjutnya kita menentukan titik puncak. Untuk menentukan titik puncak, rumusnya sudah ada di video materi. Untuk menentukan titik puncak X dan puncak Y, untuk menentukan titik puncak X, tadi di video kita peroleh X sama dengan 2. Selanjutnya, Y sama dengan negatif 1. Setelah ditemukan nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 1, maka ini gambarnya ya. Untuk perpotongan antara X dan Y yaitu 2, negatif 1. Kita tulis 2, negatif 1. Ini untuk titik puncak. Maka dapat kita misalkan titik puncak itu merupakan titik F, seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah kita memperoleh titik puncak, titik potong pada sumbu X, titik potong pada sumbu Y, titik puncak. Kita sudah menemukan 3 titik ya. Selanjutnya, tinggal kita menggambar gitu. Namun, jika kita menggambar menggunakan secara manual, maka kita membutuhkan yang namanya sebuah titik bantu. Titik bantu itu fungsinya untuk apa sih? Titik bantu itu berfungsi untuk memudahkan dalam menggambar sebuah grafik persamaan, seperti itu. Ya. Titik bantu di sini Ibu menggunakan
titik bantu X, jika X sama dengan 4, maka Y sama dengan berapa? Seperti itu. Kenapa kok titik bantunya X sama dengan 4? Karena sebelumnya kan kita sudah menemukan jika X-nya sama dengan 0, sudah. Jika X-nya sama dengan 1, sudah. Nah, jika X-nya sama dengan 3, sudah. Selanjutnya, karena bentuk gambar dari persamaan kuadrat itu berbentuk sebuah kurva parabola, maka kita membutuhkan yang setelahnya 3 seperti itu. Untuk memudahkan seperti itu ya, kita membutuhkan angka yang setelah angka 3, itu angka berapa. Maka kita misalkan X sama dengan 4. X sama dengan 4. Kita substitusikan nilai 4 ini ke dalam persamaan kuadrat. Maka menjadi Y sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 4 ditambah 3. 4 kuadrat sama dengan 16. Dikurangi 16. Maka hasilnya 0. Ditambah 3. 0 ditambah 3. Maka hasilnya 3. Maka jika X-nya 4, Y-nya ditemukan nilai 3. Seperti itu. Ya, maka kita peroleh di sini dimisalkan titik potong 4,3 merupakan titik G, seperti itu. Dan setelah Ibu melihat dari gambar titik-titik yang sudah tertera di sini, antara titik E dan titik G di sini sudah sejajar ya. Oleh karena itu, Ibu anggap untuk memisalkan itu cukup 1. Selanjutnya, tinggal kita menggambar atau tinggal kita tarik garis antara titik-titik yang sudah diketahui. Kita garis antara titik A dan untuk persamaan linearnya, kita kan tadi peroleh titik A sama titik B ya. Titik B itu sama dengan titik C. Titik B itu sama dengan titik C. Berarti kita garis ini, maka diperoleh sebuah garis seperti ini. Sebuah garis dari persamaan Y sama dengan X dikurangi 3. Kemudian untuk persamaan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Tadi kan persamaan kuadratnya kita peroleh sebuah titik E, titik D, titik F sebagai titik puncak, dan titik C, dan titik G. Titik G ini sebagai titik bantu. Coba, apakah hasil hitungan manual dengan aplikasi ini sama? Jika sama, maka terbukti benar. Jika ternyata gambarnya berbeda, maka bisa jadi kita salah dalam penghitungan. Seperti itu ya, itu untuk mengeceknya. Coba kita gambar. Ternyata hasil hitungan manual dengan hitungan menggunakan aplikasi, hasil gambarnya itu sama, seperti itu ya. Jadi ini untuk gambar grafik dari persamaan Y sama dengan X dikurangi 3 dan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Kemudian untuk selanjutnya, setelah kita memperoleh dari setelah kita membuat gambar, maka kita memperoleh sebuah himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian dari persamaan ini berapa gitu kan. Untuk penulisan himpunan sudah tahu ya, untuk penulisan himpunan penyelesaian yaitu HP sama dengan X1 Y1 dan X2 Y2. Dan yang pertama HP-nya, coba kita lihat dari gambar ini. Dari persamaan linear dan persamaan kuadrat, manakah yang saling berpotongan?
Dan di sini terdapat titik F dan juga titik C, seperti itu. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya 2,-1 dan 3,0 seperti itu ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.